Masih dari Jakarta, pemirsa, program studi Islam dan Pancasila Universitas Muhammadiyah Jakarta gelar launching serta bedah buku karya Nasihin Masya yang berjudul Praksis Pancasila, Pengalaman Ideologi di Perusahaan Gobel. Kolaborasi launching dan bedah buku yang dilakukan Pusat Studi Islam dan Pancasila Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Matsushita Gobel Foundation menarik banyak perhatian dari berbagai kalangan praktisi di Indonesia, baik dosen, masyarakat, serta pemerintahan. Melalui buku yang berjudul Praksis Pancasila, Pengamalan Ideologi di Perusahaan Gobel, memberikan pandangan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila pada pengelolaan perusahaan terhadap karyawan Matsushita Gobel Foundation. Menurut Rahmat Gobel, Pancasila adalah proses melibatkan masyarakat, karyawan, pedagang, petani, dan sebagainya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui penyebaran produk karya anak bangsa. Almarhum, pendiri perusahaan kelompok Gobel, beliau dalam selalu mengajarkan saya karena saya itu pemegang tongkat estafet dari almarhum. Beliau menceritakan pemikirannya tentang perusahaan. Beliau mengatakan bahwa apa yang saya bangun ini tidak ingin habis sampai di satu generasi. Banyak perusahaan pribumi di Indonesia itu habis sampai paling nggak 2 generasi. Kalau 2 generasi lolos 3 generasi ketiga. Itu penyakit pengusaha pribumi, karena yang ingin cepat, mau hidup instan, mau hidup kaya ataupun apa. Itu yang selalu almarhum ingatkan. Perusahaan ini bukan hanya tempat untuk orang bekerja, perusahaan ini adalah tempat untuk ibadah. Jadi bukan hanya tempat orang bekerja. Dan almarhum selalu mengatakan, almarhum mendirikan perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata. Keuntungan itu betul, harus ada, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama adalah lewat perusahaan kita ikut berperan membangun sumber daya manusianya. Makanya almarhum mengatakan di perusahaan ini kita tidak mempekerjakan manusia, tapi kita memanusiakan manusia. Nah, itu nanti ada dijabarkan dalam Pancasila, apa itu yang dijabarkan dengan memanusiakan manusia. Dan almarhum selalu juga mengatakan bahwa nilai-nilai yang ada dalam perusahaan kepada karyawan harus diajarkan, termasuk salah satu tanggung jawab, dedikasi, integritas, dan loyalitas kepada dirinya, kepada pimpinannya, kepada perusahaannya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakatnya. Ini yang selalu disampaikan. Dan kepada saya pun disampaikan, perusahaan ini karena diinginkan bisa berlanjut dari generasi ke generasi, karena ada nilai-nilai yang harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Makanya kenapa almarhum dalam memproduksi barang itu yang harus juga bisa diterima oleh masyarakat, bukan sekedar membuat produk yang kita jual kepada masyarakat. Sampai kalau lihat filosofi termasuk kenapa mesti ada after sales service, karena itu tanggung jawab daripada perusahaan kepada konsumen yang sudah membeli barangnya, dan di mana ada keuntungan itu adalah apresiasi daripada konsumen, masyarakat kepada perusahaan. Maka kita ikut bertanggung jawab kepada ini untuk menjaga, karena itu asetnya. Aset itu ada nilainya. Selaras dengan kegiatan tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Mamun Murad menanggapi bahwa buku tersebut memiliki pesan substantif dengan menghadirkan nilai Pancasila pada setiap praktik di lapangan. Menurut Mamun, buku tersebut dapat menjadi tamparan bagi elit politik yang menjadikan Pancasila sebatas jargon yang hanya didiskusikan, sementara dalam penerapan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa belum membuahkan hasil. Selain kesehatan juga pendidikan, buku yang ada pesan-pesan yang sangat substantif yang mencoba untuk menghadirkan Pancasila dalam wilayah praksis. Dan ini buku yang kecil ini saya kira kalau para elit itu mencoba untuk mengkaji lebih jauh bagaimana penerapan Pancasila sekarang ini, buku ini bisa menjadi tamparan bagi elit politik kita.
lembaga sehingga itu bisa disebut ya nol. Bagaimana ekonomi kita dikelola saat ini, caranya seperti apa, politik kita selalu sesuai dengan Pancasila, menegakkan hukum kita seperti apa, dalam konteks makro itu bisa disebut kalau kita jadikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai indikator kesuksesan politik kita, hukum kita, ekonomi kita, itu gagal. Nah, buku ini memberikan perspektif yang lain ini loh. Buku itu berhasil menghadirkan Pancasila di perusahaannya dengan pada ranah yang sangat taksis, bagaimana mengajarkan pegawai itu untuk upacara, bahkan kemudian membangun masjid di dalam perusahaan yang sempat ditentang dengan perusahaan dari Jepang itu pikirannya itu, tapi kemudian dijelaskan dengan argumen yang sangat Pancasilais bahwa dengan ada masjid di dalam perusahaan, orang yang dari sholat itu bisa cepat kembali ke perusahaan, dan itu menggambarkan etos sesungguhnya dari agama itu bisa hadir dan mungkin seperti itu. Dan tentu banyak cerita-cerita pendek dari buku yang sangat yang tipis ini, dan sekali lagi pembelajaran untuk para elit politik kita bagaimana mengelola. Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan.